Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami. Nama saya Nila dengan NIM 2011101. Nama saya Melia. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I Zakat. wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Simak video I berikut. wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna. Assalamualaikum. Masuk. Iya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Bayar zakat untuk diri saya dan keluarga saya. Zakatnya ingin berupa uang atau beras? Dan ada berapa jumlah anggota keluarganya? Saya ingin membayar zakat berupa beras, Bu, dan anggota keluarga saya berjumlah 6 orang. Baiklah, untuk satu orang itu 2,5 kg, jadi untuk 6 orang itu 15 kilo ya, Bu. Baik, Bu. Ini berasnya, Bu. Baik, saya terima ya. Ikuti saya ya. Nawaitu an uhrija Nawaitu an uhrija zakat al-fitri zakat al-fitri anni wa an jami'i anni wa an jami'i ma yalzamuni ma yalzamuni nafaqatuhum nafaqatuhum syar'an fardo syar'an fardhu lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Aku berniat Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku yang nafkahnya menjadi tanggunganku karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Aminkan ya yang saya bacakan. Barakallahu fima ataita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alhu laka tahura. Semoga Allah memberi pahala atas yang engkau berikan. Semoga ini zakatnya nanti akan saya berikan pada orang yang membutuhkan. Sudah selesai ya. Baik, terima kasih, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi. Zakat profesi itu sendiri zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau pekerjaan bila telah mencapai nisab. Biasanya profesi tersebut misalnya dokter, polisi, akuntan, aktivis, atau pegawai negeri sipil atau swasta. Baiklah, kita langsung aja ke pembahasan contohnya, zakat profesi. Contohnya, Nila, seorang pegawai negeri sipil yang gajinya 6 juta per bulan. Lalu, berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan Nila? Dengan pengeluaran per tahun 50 juta. Baiklah, langsung saja penyelesaiannya itu saya menggunakan dengan kias emas. Kias emas itu sendiri artinya perumpamaan dengan harga emas. Pertama kita menghitung nisabnya dulu. Apakah dia sudah mencapai nisab atau belum gajinya. Nisab misalnya dari rumusnya 85 gram dikali harga emas saat ini. Lalu 85 gram misalnya sekarang harga emas saat ini itu 500.000 per gram. Sama dengan 42.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita menghitung gaji setahunnya. Gaji setahunnya itu kita dihitung dengan gaji per bulan dikalikan setahun. Gaji per bulannya dikalikan setahun itu kan ada 12 bulan. Kita sudah tahu tadi gaji per bulannya Nila itu adalah 6 juta per bulan. Dikalikan 12. Jadi hasilnya 72 juta. Apakah sudah mencapai nisab? Ya sudah, berarti kita
Berarti dia wajib untuk membayar zakat profesi. Lalu, berapakah zakat yang harus dibayarnya? Jadi, zakat yang harus dibayar oleh Nila yaitu gaji setahun. Gaji setahunnya tadi sudah kita hitung ya. Gaji setahun dikurang pengeluaran Nila per tahun tadi dikali 2,5%. Gaji setahunnya tadi sudah kita cari yaitu 72 juta. 72 juta dikurang pengeluarannya per tahun itu sesuai soal tadi 50 juta. Dikali 2,5%. Maka kita dapatkan 72 juta dikurang 50 juta, 22 juta. Dikali 2,5%. Maka hasilnya itu adalah 550.000. Maka zakat profesi yang harus dibayarkan oleh Nila adalah 550.000 dalam 1 tahun. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung warisan yang benar. Sebelum kita melanjutkan cara menghitung warisan, di sini saya akan membahas mengenai pengertian warisan. Jadi warisan merupakan harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal dunia atau pewaris, yang mana akan diberikan kepada orang yang masih hidup atau ahli waris. Sedangkan manfaat dalam belajar warisan ini adalah mengetahui kepada siapa dan seberapa besar warisan akan diberikan, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas mengenai warisan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Yang pertama yaitu seorang istri meninggal dan meninggalkan ahli waris seorang suami, seorang ibu, 2 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan serta paman atau saudara laki-laki. Nominal harta yang ditinggalkan yaitu 72 juta. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, sebelum itu kita harus menuliskan dulu atau mencantumkan dulu nama-nama keluarga yang ditinggalkan tadi. Yang pertama ada suami, kemudian ada ibu, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan serta paman. Nah, di sini paman akan kita coret atau tidak dapat bagian warisan. Karena apa? Karena di sini masih ada suami dan anak. Jadi paman tidak mendapatkan warisan sepeser pun. Dilanjutkan dalam pembagian atau penghitungannya. Kita harus membuat tabel seperti yang saya contohkan. Karena di sini ada perhitungan asobah. Perhitungan asobah itu dipisah. Kita cantumkan dulu tadi suami, ibu, kemudian 2 anak laki-laki serta 2 anak perempuan. Cantumkan juga bagian pastinya atau sihamnya, yaitu suami dapat 1/4. Mengapa demikian? Karena seorang istri tadi meninggalkan anak, jadi dia dapat 1/4. Dan ibu juga dapat 1/6 karena dia memiliki anak. Untuk anak laki-laki dan 2 anak perempuan ini mendapatkan asobah. Apa sih asobah? Asobah itu sisa. Oke, kita lanjut langsung ke asal masalah, yaitu tadi 1/4 tadi bagian suami tadi kita carikan dulu KPK-nya, yaitu 4 dan 6. Penyebutnya kita harus samain. Jadi penyebut daripada 4 dan 6 ini berapa? 4 dan 6 itu 12. Mengapa demikian? Kita harus cari dulu persamaannya. Misalnya nih, 4 dikali berapa biar dapat 12? Sama halnya juga dengan 6. Kita harus samakan penyebutnya. Lalu cara mencari asobah atau sisa untuk anak laki-laki dan perempuan itu ya, kita mengurangkan KPK tadi 12, lalu dikurangkan dengan hasil ibu tadi, hasil suami dan hasil ibu tadi. Dicantumkan berurutan ya. Jadi 12
dikurang dengan hasil suami, kemudian dikurang dengan hasil ibu, maka ditemukanlah hasilnya 7 untuk asobah atau sisa. Kemudian kita masuk ke bagian, berapa bagian masing-masing untuk suami, ibu, dan anak-anak tadi. Jadi hasilnya tadi yang sudah kita temukan 3 dikurang dibagi dengan 3/12, dibagi dengan KPK ini tadi. 3/12 dikali 72 juta. Jadi cara penghitungannya seperti biasa, 72 dikali dengan 3 kemudian dibagi 12. Maka ditemukanlah hasil 18 juta. Begitu seterusnya untuk ibu dan juga bagi anak-anak. Kita lanjut ke perhitungan asobah. Kita buat tabel kedua. Tadi dikatakan bahwa ada 2 anak laki-laki dan juga ada 2 anak perempuan. Mengapa ada hasilnya 4? Seperti yang kita tahu bahwasannya untuk anak laki-laki 2:1. 1 ini diperuntukkan untuk perempuan, sedangkan 2 diperuntukkan untuk anak laki-laki. Maka 2, karena di sini anak laki-lakinya ada 2, maka 2 dikali 2 maka ditemukanlah hasilnya 4. Sedangkan anak perempuan tadi 1, maka 1 dikali 2 maka ditemukanlah hasilnya 2. Tinggal ditambahkan 4 ditambah 2, 6. Taruhlah di adadul ru'us ini artinya kepala. Dikalikan dengan sisa bagian. Sisa bagian tadi berapa? 7. Maka dicantumkanlah di sini. Sisa adadul ru'us tadi dikalikan dengan sisa bagian. 6 dikali 7 sama dengan 42. Oke. Lalu cantumkan yang sudah kita kalikan tadi atau kepalanya. 4/6 dikali 42. Maka temukan hasil ini 28 juta untuk 2 anak laki-laki. Tinggal dibagi untuk 2 anak laki-laki itu berapa per orangnya. Per orangnya ditemukan 14 juta untuk per orang. Itu untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan 2/6 dikali 42. Seperti biasa penghitungannya 42 dikali 2 kemudian dibagi 6. Maka ditemukan hasilnya 14 juta. Masing-masing untuk perempuan ini yaitu 7 juta. 14 dibagi 2. Sekian tutorial dari kami tentang Zakat, dan pembagian harta warisan. semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Say what you wanna say to me